Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siswa-siswi SMK Tribakti yang Bapak sayangi, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita sudah memasuki bulan ke-7. Hari ini kita sudah memasuki puasa ke-8, hari ke-8 dengan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Oleh karena itu semua puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak kita lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para tabi'innya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat nanti di yaumul jaza, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Rasulullah kita tercinta di yaumil akhir, amin. Siswa-siswi SMK Tribakti peserta Smarttrend 2021 yang Bapak banggakan, untuk materi Bapak kali ini adalah tentang hal, yaitu imbas untuk orang yang terkena epidemi COVID-19. Namun sebelum daripada itu, Bapak ingin mengingatkan bahwasanya kepada siswa-siswi SMK Tribakti tetap terus menjaga protokol kesehatannya, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, ya, dan juga tidak lupa untuk setiap kali kita kegiatan mencuci tangan. Siswa-siswi SMK Tribakti, bahwasanya banyak sekali pengetahuan tentang apa itu virus COVID-19, ya. Mungkin Anda sudah banyak mencari dari mana sumbernya. Mungkin pengetahuan siswa-siswi itu sudah banyak, virus apakah itu berasal dari mana. Namun yang kali ini Bapak akan sampaikan bukan dari penjelasan virus tersebut, melainkan Bapak akan mengaitkan tentang bahwasanya epidemi tersebut pernah terjadi pada zaman Rasulullah kita, ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak tanggung-tanggung, epidemi tersebut banyak, bukan hanya satu, ya, tapi banyak, ada 8, ya. Ada pada masa para sahabat Nabi, ada pada masa Umar, ya, dan banyak, ya. Namun yang perlu kita sikapi adalah untuk di dalam Islam bagaimana untuk menghadapi yang namanya pandemi ini, ya. Mungkin secara singkat akan Bapak ungkapkan, ya, akan Bapak berikan sebuah sejarah tentang bagaimana taun atau penyakit taun pada masa Nabi. Namun selain daripada itu ada beberapa hal, salah satunya ada 8 penyakit taun yang pada masa zaman Nabi Muhammad kita alami. Pertama adalah wabah Syirawah. Wabah ini dipertimbangkan sebagai kejadian epidemi pertama yang terjadi pada masyarakat muslim.
Sirawah terjadi pada 627 sampai 628 Masehi di ibu kota Persia. Nama wabah diperoleh dari Cyrus, raja Persia dan dinasti Sasanian, yang meninggal karena penyakit ini pada 629 Masehi. Dalam kitab Thorik Al-Omam wal Mulk dari Muhammad At-Tabrani dikatakan wabah ini membunuh banyak warga Persia, meski tidak pasti jumlah muslim yang meninggal. Bukti dan jejak terkait wabah ini sangat jarang, namun masyarakat semenanjung Arab kemungkinan bisa melawan wabah ini. Untuk yang kedua adalah wabah Amwas. Sesuai namanya, Amwas awalnya menyerang sebuah desa kecil bernama Amwas yang terletak di Palestina antara Yerusalem dan Aramlah. Wabah ini menyerang tentara Arab yang sedang berada di Amwas pada bulan Muharram dan Safar pada 638 sampai 639 Masehi. Wabah Amwas kemungkinan adalah bubonik, ya, berdasarkan catatan Yakub of Edessa. Sebanyak 2.500 orang meninggal, termasuk orang-orang dekat Rasulullah SAW, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Muaz bin Jabal, dan putranya Suraibil bin Hasanah, Al-Fadl bin Al-Abbas, Abu Malik Al-Asy'ari, Al-Harith bin Hisham, Abu Jandal, Uwas Al-Qami, serta Suhail bin Am. Mengutip Al-Tabrani, musuh Islam sempat mempertimbangkan penaklukan karena serangan wabah yang melemahkan kekuatan dan membuat panik. Terus yang ketiga ada wabah Kufah. Wabah ini terjadi di Kufah pada 669 Masehi. Di masa Khalifah Muawiyah dan Bani Umayyah, gubernur setempat Al-Mughirah bin Subah dilaporkan keluar dari wilayah saat terjadi serangan wabah. Dia baru kembali saat serangan mulai reda dan meninggal karena penyakit tersebut pada 670 Masehi. Yang keempat adalah wabah Al-Jarif. Jenis wabah ini menyapu Irak Selatan lewat besar seperti banjir kira-kira tahun 688 sampai 689 Masehi. Dalam 3 hari sebanyak 70.000 sampai 71.000 dan 73.000 orang telah meninggal pada 689 Masehi. Kebanyakan korban meninggal pada tahun keempat setelah terinfeksi. Masyarakat dan pemerintah kesulitan mengubur jenazah sehingga harus mencegah mayat jangan sampai dimangsa oleh hewan yang buas. Untuk yang kelima ada wabah Patayat. Wabah Patayat ini terjadi di Basrah, Kufah, Wasit, dan Damaskus pada 706 Masehi. Diberi nama wabah Patayat karena kebanyakan korban yang meninggal adalah pelayan perempuan dan wanita muda. Tingginya angka kematian mengindikasikan bahwa kemungkinan besar adalah dari wabah tersebut. Dan yang keenam adalah wabah Ashraf. Sesuai namanya, bahwasanya wabah Ashraf kebanyakan adalah laki-laki dari kalangan bangsawan. Wabah ini terjadi di Irak dan Suriah pada 716 Masehi selama pemerintahan Al-Hajjaj, gubernur Irak dan Bani Umayyah yang terkenal. Putra mahkota Sulaiman bin Abdul Malik dikabarkan meninggal karena wabah ini. Yang ketujuh ada wabah tidak dikatakan namanya, namun wabah tersebut terjadi pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Wabah ini dilaporkan membunuh 100.000 orang di wilayah Mesopotamia dari 20.000 jiwa tiap hari selama satu bulan, ya, di wilayah Bosrah dan Harmah. Wabah yang ternyata wabah ini menyerang bersamaan dengan kelaparan yang dijelaskan dalam Zukrin Chronicle. Serangan wabah ditandai bengkak, sakit, dan luka pada kebanyakan di dalam kepala keluarga, ya, yang mesti diserangnya. Sayangnya karena wabah menyerang saat musim dingin, mayat ini tidak bisa dikuburkan sehingga dibuang ke tempat umum. Yang kedelapan adalah serangan wabah terjadi di Basrah tahun 750 Masehi dan Damaskus 754 Masehi. Serangan paling parah terjadi pada Ramadan dengan tingkat kematian 1.000 per hari. Sekitar 70.000 orang mati di hari pertama serangan dan jumlah yang sama meninggal. Ya, itulah kedelapan singkat, ya, kisah tentang wabah yang terjadi di masa Rasulullah dan di masa
pada masa zaman para sahabat ya, dan para tabi'innya, pengikut Rasul, yang mana bukan hanya kali ini saja, ternyata pada zaman Rasulullah itu wabah itu pernah terjadi. Namun bagaimana kita sebagai umat muslim untuk menghadapinya ya, gitu. Nah, di sana di dalam kisah tersebut juga bahwasanya Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah sempat berselisih karena Khalifah ingin membawa pulang pasukan ke Madinah, sedangkan Abu Ubaidah ingin tetap berada di Syam yang diserang wabah. Itu pada wabah yang pada masa zaman Umar bin Khattab ya, gitu. Sedangkan Abu Ubaidah ingin tetap berada di Syam yang terserang wabah. Dia kemudian terkena wabah dan meninggal dunia. Muaz bin Jabal yang menggantikan Abu Ubaidah sebagai gubernur Syam juga meninggal dunia karena wabah tersebut. Terus sebetulnya harus bagaimana kita di dalam menyikapi hal tersebut? Jelas di dalam hadis Al-Bukhari diterangkan bahwasanya idza sami'tum bit-ta'uti yardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha wala takhzaru wala takhruju minha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Nah, dari sana Rasul itu sudah tahu, karena pengetahuan Rasul itu sangat brilian ya, bahwasanya wabah tersebut dikarenakan suatu bakteri dan virus, dan untuk mengatasi hal tersebut itu harus dilaksanakannya karantina ya. Jadi jangan sampai kita mengunjungi tempat yang terkena wabah, dan kita kalau terkena wabah jangan sampai kita meninggalkan tempat tersebut, karena dengan sendirinya kalau misalkan terjadi karantina tersebut dilaksanakan, maka semuanya akan berangsur pulih, dan juga bakteri dan virus tersebut akan mengalami inkubasi, yaitu tidak ada yang namanya penyebaran. Oleh karena itu, dan setiap zaman, setiap waktu manusia itu berevolusi untuk mengeluarkan imun dalam mengatasi penyakit tersebut, seperti itu. Oleh karena itu, jika kita misalkan jika ada salah satu keluarga kita terkena dampak daripada virus tersebut ya, dimohon untuk isolasi di rumah ya, supaya ada terjadi masa inkubasi, karena supaya virus tersebut tidak bisa menyebar ya. Namun jika ada yang sehat dan negatif, jangan dulu mengunjungi ke tempat tersebut. Pak, bagaimana untuk mengirimkan suatu logistik atau barang bawaan? Ya, itu cukup dengan memakai masker, juga kalau bisa memakai yang namanya itu baju protokol kesehatan ya, gitu. Memakai masker, memakai face shield, dan juga mencuci tangan ya, dan menjaga jarak untuk hubungan kontak dengan salah satu keluarga kita ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai macam wabah, karena Nabi juga menyarankan, memberikan doa kepada kita, Allahumma dfa'anal minal bala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wadfa'ana minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa'anal gola'a wal waba'a wal fasya'a wal munkara wa suyufal mukhtalifata wa syadaida wa mihada ma dhahara minha wa ma batana min baladina khassah wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bacakan doa itu setiap pada salat ya, di masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita tetap terjaga kesehatan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan dijauhkan dari segala bala penyakit ini ya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala hal yang terjadi, hal yang Bapak ungkapkan mungkin selama tadi mengungkapkan hal-hal yang banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.